Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat santapan jasmani. Sekarang kita lanjutkan ke santapan rohani, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai tadi ke pembahasan yang berkaitan dengan tasbih, yaitu subhanallah. Ketika kita melihat ayat yang berkaitan dengan peristiwa Isra, Allah menyampaikannya di dalam Al-Quran dalam bentuk zikir, yaitu zikir tasbih subhanallah. Karena peristiwa Isra dan juga peristiwa Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa. Apabila kita menyaksikan peristiwa yang luar biasa, maka kita akan berzikir, bertasbih, mensucikan Allah, yaitu dengan menyebut subhanallah. Menariknya, di dalam salat yang kita lakukan, dua puncak solat adalah rukuk dan sujud. Kita mengetahui rukuk dan sujud ini sebagai puncak solat melalui perintah Allah kepada Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Ketika Allah memerintahkan Maryam untuk salat, Allah tidak menyebut salatlah kamu wahai Maryam, bukan. Atau dirikanlah salat, bukan. Tetapi Allah memerintah Maryam dengan perkataan, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhanmu, wasjudi, dan bersujudlah kamu, warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi yang Allah sebut itu adalah bahagian dari solat. Sujud itu bahagian dari solat. Rukuk itu bahagian dari solat. Allah tidak sebut solatlah. Kalau solat mulai dari takbiratul ihram, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, berdiri lagi, kemudian sujud, kemudian duduk. Nah, itu gerakannya. Tetapi Allah mengambil dua bahagian, yaitu satu sujud dan satu lagi rukuk. Wahai Maryam, usjudi li rabbiki, bersujudlah kamu, warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Pertanyaan, mengapa Allah memerintahkan Maryam untuk salat dengan menyebut rukuk dan sujud? Sebabnya adalah, siapa dapat jawab? Jadi ahli tafsir. Sebabnya adalah karena di rukuk kita bertasbih subhana rabbiyal azim, dan di sujud pun kita bertasbih subhana rabbiyal a'la. Ketika i'tidal kita bertasbih? Tidak. Rabbana walakal hamd, kita memuji Allah. Duduk antara dua sujud? Bukan, itu berdoa rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau duduk terakhir, tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh. Jadi di rukuk dan di sujud itu bertasbih. Dan apa rahasianya di rukuk dan di sujud itu bertasbih? Bertasbih, apa makna bertasbih? Dah lupa pula. Ini karena snack tadi, ini lupa ya. Yang akan datang pengajian tak usahlah pakai snack lagi nak. Tapi nasi goreng aja lah. Yaitu rahasianya adalah
Allah ketika memerintahkan Maryam untuk rukuk dan sujud karena Maryam akan melalui peristiwa yang luar biasa yang tidak dilalui oleh wanita biasa. Kalau wanita biasa melahirkan anak ada suaminya. Tapi Maryam melahirkan anak Nabi Isa alaihissalam tidak disentuh oleh seorang lelaki pun. Tiba-tiba saja mengandung, kemudian melahirkan anak Nabi Isa alaihissalam. Dari sini nampaknya berat sampan kita ini. Sini agak kosong sedikit nampak. Ini berisi sini nampak. Padi itu menunduknya ke sini nampaknya berisi. Peristiwa yang luar biasa melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dan peristiwa yang luar biasa itu dilalui oleh Maryam dengan bertasbih mensucikan Allah. Tinggal lagi sekarang kita bawa pula dalam hidup kita. Kalau ingin berlaku peristiwa yang luar biasa dalam hidup, banyak-banyaklah bertasbih. Dan nanti ketika berlaku peristiwa yang luar biasa itu, maka ketika itu kita bertasbih lagi, maka tasbih kita ketika itu padat isinya. Bukan hanya sekedar gerakan di lidah, ucapan di mulut, tidak. Tetapi ketika kita bertasbih, subhanallah, lidah bergerak. Ketika itu suara keluar, itu sudah terasa karena kemahakuasaan Allah itu kita saksikan. Sebelum ini 4 tahun yang lalu ada 32 orang calon mahasiswa dari Riau mau pergi ke luar negeri. Datang jumpa kita. Yang pertama datang 1 orang mau pergi ke Sudan. 1 lagi datang mau ke Mesir, kurang biaya. Saya tanya berapa? 6 juta lagi Ustaz. Sudah susah saya ngumpulkan ke sana-sana kemari, ya dapatlah terkumpul. Kurang 6 juta lagi. Ada yang kurang 7,5 juta lagi. Ada yang ke Jerman kurangnya 40 juta. Dia mengadu ke kita. Yang pertama kita ada bisa memberikan bantuan. Tapi yang berikutnya lagi, rupanya yang pertama ini ketika kita beri bantuan diberitahunya kawannya. Pergi ke Ustaz tu. Dia tak tahu uang kita sebanyak itulah. Yang kedua datang. Yang berdua ni pula sampaikannya ke kawannya. Datang lagi sebahagian. Ini banyak nampaknya nih. Kemudian saya katakan, ini nampaknya kawan-kawan yang lain masih ada yang memerlukannya. Iya, coba kumpulkan semua berapa. Belagak pula saya waktu itu. Macam mau memberi pula. Padahal tak ada lagi uang. Tapi ingin tahu seberapa banyak yang memerlukan. Rupanya 32 orang. Memerlukan biaya total semuanya 540 juta kalau tak salah saya. Dan mesti disediakan dalam masa 1 minggu. Kalau tidak anak-anak ini tak jadi berangkat. Mana mau cari duit? Maka pada waktu selesai pengajian tafsir di Masjid An-Nur, kita mintalah kepada jemaah pengajian tafsir, siapa yang mau bantu, bantulah. Terkumpul uang. Alhamdulillah. Subhanallah. 3,5 juta. Mengapa tertawa? Subhanallah. Itu peristiwa yang luar biasa itu. Kita memerlukan berapa tadi? Dapat? Subhanallah. Luar biasa. Siapa yang kita undang ketika itu? Ketua DPRD saya WA undang. Gubernur, wali kota, pokoknya ada namanya, nomornya di handphone saya itu saya WA semua.
hampir semua tak datang. Subhanallah. Macam mana ini ya? Kemudian deadline-nya hari Rabu. Hari Rabu itu. Maka udah 1 minggu. Macam mana cara? Uang dah tak ada lagi. Saya ada punya mobil Innova biru. Mungkin tahu kan mobil Innova biru. Udah saya tanya Pak Anton Yuliandri. Beliau itu jual mobil, jual belinya showroom. Ada WA-nya itu masih saya pelihara, WA-nya itu tak saya hapus. Pak Anton, saya punya mobil Innova tahun sekian. Pak Anton bisa beli berapa? Nanti uangnya saya dapatkan, saya akan berikan semua kepada anak-anak yang mau berangkat ini. Tapi berapalah? Udah tahun lama. Tapi berapa aja lah, yang penting dapat bantu. Jadi Pak Anton ini jawab, Subhanallah, Allahu Akbar. Dia jawab, saya mau jawaban iya atau enggak? Ini jawaban Allahu Akbar ini mana kita tahu, entah iya entah tidak. Rupanya Pak Anton ini dia tersentuh. Dia buat satu pesan, isinya memohon bantuan. Maka disebarkanlah kemana-mana pergi. Kemudian dipilih salah satu rekening untuk mengumpulkan dana tersebut. Dalam waktu hanya tak sampai 7 hari, 5 hari saja. Kita deadline 7 hari. 5 hari saja terkumpul uang 750 juta. Itu baru subhanallah. 750 juta. Kita hanya ingin sebenarnya 550 saja. Dapat 750 juta. Tak jadi dijual Innova itu. Iya, karena dapat dari mana-mana. Allahu Akbar. Dari Yogyakarta 10 juta masuk bukti transfer. Kemudian kita ingin pastikan dari siapa nih. Kita telepon kembali karena ada nomornya. Kemudian beliau menjawab, saya ibunya Anies Baswedan. Berarti ibundanya gubernur DKI itu. Subhanallah. Dari Jogja, dari Malaysia, dari mana-mana. Akhirnya dah, karena sudah 750 kita tutup. Karena ada berlebih. Nah, lebihnya itu kita serahkan untuk pembelian asrama mahasiswa Riau di Mesir. Berapa biaya pembelian asrama mahasiswa itu? Satu apartemen 1,3 miliar. Mau beli 2 apartemen, berarti kita memerlukan uang 2,6 miliar. Uang sisa tadi berapa? Macam mana caranya? Ya Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Beberapa hari setelah kita bersepakat untuk mencari dana membeli asrama mahasiswa itu, datang seorang anak muda membawa pesan dari neneknya, tinggalnya di Kulim sana. Ustaz, nenek berpesan bahwasanya satu asrama yang harganya 1,3 miliar itu nenek yang akan membelinya. 1,3 miliar, satu orang nenek saja. Namanya Hajah Hafsah. Maka saya minta asrama mahasiswa Riau itu diberi nama Hafsah. Apartemennya itu Hafsah. Dan saya sudah pergi ke Mesir dan kita sudah beli 2 apartemen itu. Dan sudah terkumpul uang 2,6 M itu. Alhamdulillah. Jadi tak ada pakai proposal-proposal. Tak ada minta ke sana kemari, hanya dengan kekuatan
mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengadu kepada yang maha kaya, selesai masalah kita. Mengadu kepada yang pengasih dan penyayang, yang maha pemurah, selesai masalah kita. Tapi mengadu kepada apa? Sambunglah sendiri. Oh, kecewa kita nanti. Kecewa. Alhamdulillah. 4 hari yang lalu, alat berat sekarang masuk ke pondok kita itu, eskavator. Sudah sebulan kerja di sana, gali danau satu lagi, dan sudah selesai tadi danaunya. Alhamdulillah. Sudah sebulan dia kerja. Satu hari alat itu disewa 4.400.000. Kalau sebulan berapa tuh? Kalikan aja lah berapa. Dapat Avanza satu dibuat. Selesai, saya minta bersihkan, ada lahan di belakang itu 40 kali 40. Jadi ditumbanglah sawit belakang itu 40 kali 40 untuk tapak masjid. Jadi kita ingin bangun masjid di pondok kita itu. Kita punya kesepakatan dengan kawan-kawan, kita tak akan buat proposal, kita tak akan minta-minta, kita tak akan buat nomor rekening, tolonglah transfer ke nomor ini. Itu tak akan kita buat selama-lamanya, insya-Allah lah. Biarlah tak bergerak daripada meminta-minta. Tadi sebelum saya datang ke sini, ada seorang hamba Allah datang. Ustaz, doakan saya. Insya Allah saya akan membantu membangun masjid dengan jumlah total insya Allah 700 juta. Satu orang. Padahal belum lagi kita apa-apa kan masjid. Baru bersihkan lahan aja baru. Maka bagaimana kita tak akan percaya kepada Allah yang Maha Suci? Bukti di depan itu terlalu banyak. Dan itu adalah untuk kita menambahkan keyakinan kepada Allah, dan hendaklah senantiasa bertasbih, mensucikan Allah. Fasbir ala ma yaqulun, surah Taha ayat 130. Ini penutup pengajian. Maka bersabarlah terhadap apa-apa yang mereka katakan. Nabi Muhammad dikeji, dihina, diolok-olok, macam-macam. Disebut dengan sebutan yang menyedihkan, dikatakan sebagai orang gila, dukun, penyair dan lain sebagainya. Fasbir, bersabarlah kamu wahai Muhammad. Fasbir ini perintah kepada satu orang. Satu orang yang dimasukkan adalah Rasulullah. Fasbir wahai Muhammad ala ma yaqulun. Apa-apa yang mereka katakan. Apa sambungan ayat? Wasabbih wahai Muhammad. Sabbih, bertasbih, ucapkan subhanallah wahai Muhammad. Wasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbenam, wa min ana'il laili, dan di malam hari, fasabbih, bertasbih, sebelum terbit matahari bertasbih subhanallah, sebelum terbenam matahari bertasbih subhanallah, di malam hari bangun bertasbih subhanallah, wa atrafan nahar, dan di penggalan siang pun juga bertasbih. Ujung ayat, la'allaka tarda, niscaya kamu akan puas. Tarda itu redha, redha itu puas. Dah selesai pengajian. Sudah selesai dah. Tak ada lagi, pulang kita lagi. Tinggal mengamalkan, yaitu kita bertasbih karena kita melihat banyak sekali kemahakuasaan Allah itu yang bisa kita saksikan. Apalagi kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya kemahakuasaan Allah yang luar biasa itu, yang akan membuat kita terus bertasbih adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu disampaikan kepada kita. Al-Quran menyampaikannya, kemudian hadis pun juga menyampaikan kepada kita. Rasulullah langsung menerangkan tentang seperti apa perjalanan
Isra dan Mi'raj. Inilah yang membuat kita senantiasa bertasbih mensucikan Allah. Kalau bisa belilah tasbih itu satu, supaya kita dapat bertasbih. Tapi jangan berhenti saja di tangan itu, digerakkan dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak mahal, khamsa riyal, khamsa riyal, khamsa riyal. Iya kan? Di Mekah Madinah tuh orang jual tasbih 5 riyal aja. Subhanallah, subhanallah. Kalau begini susah Ustaz. Ada yang tekan-tekan, tet 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 tet. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan ini aja tekan, mulutnya diam aja. Enggak. Ini tekan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka nanti insyaallah akan melihat kemahakuasaan Allah. Karena tasbih itu pertama kita mulai dari hati kita yang beriman kepada Allah. Dengan keimanan yang ada di hati itu kita bertasbih, maka keimanan itu akan berbuah. Buahnya adalah tanda kekuasaan Allah, kita saksikan. Maka kita berubah, berpindah dari tadi keyakinan kita karena pengetahuan, ilmu yakin, Allah akan pindahkan kita kepada ainul yakin. Kemudian kalau kita terus mendapatkan bukti-bukti yang bisa kita lihat, kita saksikan berkali-kali, berulang kali, maka nanti kita akan berpindah keadaan kita kepada keyakinan yang lebih tinggi, yaitu haqqul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Maka ujung ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini kapan datang ayat ini? Ini surah Al-Hijr ini. Ujung surah Al-Hijr. Sebelumnya adalah fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah, mensucikan Tuhanmu dengan memujinya, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersujud. Kaitannya dengan bersujud ya? Tasbih tadi kaitannya dengan apa? Sujud. Sujud kaitannya dengan apa? Tasbih. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk ke dalam kumpulan orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan terus beribadah kepada Allah sehingga keyakinan itu tiba. Hebat, dahsyat. Maka kalau kesini kita mengaji terisi hati, maka jiwa kita akan teguh, dada akan lapang, fikiran akan tenang, maka tak ada masalah. Bagaimana kabar pagi ini Pak? Tak ada masalah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada masalah Ustaz. Betul tak ada masalah Pak? Tak ada. Alhamdulillah. Ini orang yang tak bermasalah dalam hidup. Padahal hutangnya belum lunas lagi. Tapi apa pula susahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki lunas, lunas. Dan berhutang bukan karena ingin berfoya-foya mengikuti kehendak hawa nafsu, enggak. Karena memang ingin memenuhi kebutuhan hidup, berhutang. Maka kembalikan kepada Allah. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. Kalau memang rezeki saya dapat, kalau rezeki saya di langit, Allah akan turunkan. Kalau rezeki saya di bumi, Allah akan keluarkan. Kalau rezeki saya jauh, Allah akan dekatkan. Kalau rezeki saya sedikit, kan tahu semua doa ini kan. Ini doa kapan kita baca ini? Apa yang perlu kita risaukan? Tinggal lagi banyak-banyak bertasbih, mensucikan Allah. Kalau begini kita mengaji pahamnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kajian kita. Kalau inilah kajian kita dari awal hingga akhir, kira-kira pengajian ini bid'ah atau tidak? Ini pengajian nih yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini. Kalau beginilah kita mengaji ini, membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ada yang kita bisa bawa balik, yaitu bertasbih mensucikan Allah dari awal hingga akhir. Ada tak kemaksiatan yang kita buat? Jadi bid'ah enggak ini? Tanyalah Ustadz Syekh mana saja, sampai ke Saudi Arabia saya tanya. Kalau seperti ini pengajian kita ini pengajian ini bid'ah atau tidak? Kalau ada yang membid'ahkan itu yang bid'ah ini.
Karena pada hari ini risau kita dibuatnya banyak betul ulama-ulama hebat, kononnya hebat, tapi sebenarnya tidak. Mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah sebenarnya adalah ahlul bid'ah wat tafriqah, yaitu kelompok bid'ah dan memecah belah umat. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di Yaman berlaku, di Mesir, tetapi di negeri-negeri Arab sudah mulai reda. Tapi di Indonesia ini masih ada macam ular juga lah, kepala ada diketuk, udah hampir pecah, tinggal ekornya gerak-gerak. Di sini ini Indonesia ini ekornya aja lagi tinggal tuh. Kepalanya sudah diketuk habis di negeri asalnya. Maka kita terus menggali ilmu melalui pengajian, maka insya Allah kalau terus belajar menuntut ilmu, silahkan pergi ke mana. Di Mesir ada Al-Azhar, sampai hari ini melahirkan ulama-ulama handal sampai hari ini. Perguruan tinggi, kebanyakan perguruan tinggi di Saudi Arabia itu yang mendirikannya adalah Al-Azhar, alumni Al-Azhar. Universitas Islam Madinah yang dibanggakan itu, pendirinya itu adalah dari kalangan Al-Azhariyin, tamatan Al-Azhar, Syekh Al-Azhar. Tak ada yang bisa menidakkannya itu, menafikannya tak ada. Dan sekarang sudah lulus dari universitas itu melawan tuk gurunya, Syekh. Anak durhaka itu namanya. Malin kundang. Sebut saja Syekh Said Sabiq. Itu disanjung betul di Saudi Arabia, yaitu yang menulis buku Fiqhus Sunnah, Fikih Sunnah. Itu dikaji oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai sangat sunnah ya. Siapa? Syekh Said Sabiq. Itu tamatan Al-Azhar itu, S1, S2, S3 Al-Azhar itu, Said Sabiq. Ketika kami di Mesir dulu, kami undang ke Forum Sumatera. Saya sendiri yang nanya, saya baca buku beliau Fiqhus Sunnah, selesai tuntas, saya baca kepada beliau. Saya baca buku itu dan saya tanyakan kepada beliau tentang ada kelompok yang membid'ah-bid'ahkan ini, bagaimana pendapat Syekh? Padahal itu disanjung itu di Saudi Arabia. Dan yang memberi rekomendasi kepada saya untuk belajar di Malaysia S2 itu Syekh Said Sabiq. Jadi tazkiyah saya itu, rekomendasi itu ditulis oleh Syekh Said Sabiq, penulis buku Fiqhus Sunnah. Saya tanyakan, bagaimana pendapat Syekh ini tentang orang yang suka membid'ah-bid'ahkan ini? Maka beliau mengatakan, mereka ini orang yang tak berilmu tapi belagak berilmu. Itulah dia, belagak. Belagak itu seperti apa itu? Itulah dia, payah pula menafsirkannya lagi. Itu Syekh Said Sabiq. Saya jumpa langsung dengan beliau. Ada, kalau tak percaya ada fotonya. Tak perlulah. Dan kita jumpa banyak para ulama dan kita tanyakan langsung. Tapi itulah fitnah umat ini di akhir zaman ini. Tapi kalau kita mau berlapang dada, tambahkan terus pengetahuan, maka insya Allah ini adalah percikan yang biasalah dan tidak akan membakar rumah besar kita. Karena umat ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ada beberapa segelintir manusia yang mengganggu kebersamaan umat ini. Tapi itu tak perlu dipedulikan. Maka siapa yang jadi pengurus masjid, kalau ada yang ganggu-ganggu itu bawa lalu aja lah. Sambut aja dengan ketawa, hehehe, udahlah tuh, selesailah tuh. Nah, kalau dia ingin berdebat juga, sudah, tak usah dilayan. Apa sebab? Akan menguras waktu dan tidak siap untuk berbeda pendapat. Maka nanti yang akan terluka hati. Kalau hati sudah terluka, sakitnya itu di sini. Maka sudah, nanti dengan sendirinya selesai umat ini.
Karena umat ini pada akhirnya dia akan bersih-bersih seperti air laut. Air laut itu bagaimanapun sampah masuk ke dalamnya, pada akhirnya sampah itu akan ke tepi juga. Dan air laut itu tetap suci dan mensucikan. Itu adalah tabiat air laut. Umat ini juga begitu. Bagaimanapun memecah belah umat ini, mengganggu, merusak umat ini akan tetap terjaga. Ismah minallah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ada namanya ijma'ul ulama. Pendapat sebagian besar ulama. Maka sebagian besar ulama apabila sudah berpendapat, itulah yang kita ikuti. Kalau ada yang segelintir berpendapat, tak dinilai, diperhatikan, tetapi tidak menjadi penentu bagi umat ini. Cukup sampai di sini, jangan dipanjangkan lagi. Kalau bapak ibu mau saja, karena rumah dekat sini. Saya pulang ke Lubuk Sakat, jauh sana. Baik, kalau ada di antara kita yang mau ke Lubuk Sakat tanggal 3 April, silakan. Kita ada pengajian di sana 3 April. Undangan tidak disampaikan secara tertulis, tidak. Tapi ajakan saya, tanggal 3 April itu pengajian terakhir. Jadi selepas itu kita Ramadan lagi. Jadi tak ada lagi pengajian selepas itu. Jadi penutup pengajian namanya. Silakan hadir dan sekaligus kita meletakkan batu pertama untuk masjid kita itu. Masjid kita itu lebih kurang 40 kali 40 meter. Masjid kita ini berapa? Lebih besarlah masjid kita ini berbanding yang akan kita buat nanti. 40 kali 40 dengan kapasitas insyaAllah 1.200 orang. Mudah-mudahan Allah wujudkan menjadi kenyataan. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.